Apalagi? Ternyata apa? Karena selama ini kita sebagai pendidik selalu mengasah kognitif, hafalan, fisika, kimia, matematika. Bagus. Tapi lupa dengan mentalnya, lupa dengan fisiknya. Akhirnya banyak anak-anak cerdas, dia tidak punya percaya diri, dia tidak pandai berkomunikasi. Makanya ketika saya keliling Indonesia memberikan materi di undang parenting, kata guru apa? Pak Iqbal, kami bingung Pak. Kenapa? Anak yang dulu nakalnya nauzubillah, ketika reuni tiba, dia pula yang nyumbang paling banyak. Lalu anak-anak ibu yang ranking itu kemana? Nah, dia jadi pegawainya. Ternyata ada kecerdasan yang tidak lainnya diraport dan di ujian nasional. Apa itu? Berani, percaya diri, pantang merah, rela berkorban, motivasi tinggi, pandai bergaul, mudah berkomunikasi, sehat mental. Kenapa saya pernah memberikan kuliah umum di ITB? Nanti Bapak Ibu bisa cek kuliah umum Dr. Muhammad Iqbal di ITB. Di hadapan 500 mahasiswa. Apa masalah mahasiswa sekarang? Ternyata mereka lemah secara mental. Dikit-dikit aku mau mati aja, diputus pacar aku mau mati aja. Saya kalau diputusin bunga bukan setangkai, tumbang bukan seekor, mati satu tubuh seribu. Kenapa? Karena ternyata kita sibuk dengan akademik, tapi lupa dengan bagaimana bangun daya juang, semangat hidup. Hari ini pun orang tua juga begitu. Jangan naik angkot, nanti jatuh, nanti diculik orang. Jangan naik sepeda, besok tabrakan. Jangan naik motor, nanti jatuh. Jadi naik apa dia? Akhirnya banyak anak-anak kita berdiri di Menara Gading, kakinya tidak menginjak bumi. Dia tidak tahu mana itu pasar, dia tidak tahu angkot, dia tidak tahu orang miskin dan orang susah. Untuk itu, ke depan kita harus menyiapkan anak-anak kita jadi pemimpin. Mereka berolahraga, bela diri. Saya walaupun seorang rektor, saya sabutin dan 5 karate. Bahkan saya jadi motivator 4G untuk Asian Games. Ini semuanya adalah penting bagaimana fisik dan mental itu harus seimbang. Jadi hari ini anak-anak kita sudah menuntaskan hafalannya, sudah mengkhatamkan Quran, untuk itu tinggal diimbangi dengan mental yang kuat, kemampuan komunikasi yang bagus, dan yang terpenting adalah contoh dari orang tua. Salah satu yang membuat anak-anak ini bahagia adalah keharmonisan orang tua. Kalau bapak ibunya cocok-cocok di rumah, anaknya pun pasti pemarah. Jadi kalau ingin anak ibu sabar, tunjukkan bagaimana sabar. Kadang-kadang ibu-ibu ini kan mama udah sabar ya, sabar sampai dicubit. Jadi kesabaran akhlak anak itu sangat tergantung dari contoh. Contoh yang baik, keluarga yang harmonis, anak orang tua yang harmonis, mereka akan menjadi contoh. Anak akan melihat. Yang paling berat bagi orang tua adalah ketika anaknya melawan. Begitu dibilang anak kakak adik berantem, jangan berantem. Kata anaknya, Allah mama sama papa aja sering berantem. Makanya ada pantunnya, Tanjung Katun airnya keruh, sampai anak rajo mencuci kaki. Suami istri jangan sering bergaduh, nanti salah satunya tidur di kursi. Jadi anak kita sudah menunaikan kewajibannya, menghafal Quran, menghatamkan Quran. Pertanyaannya, tinggal kita bagaimana orang tua. Apakah orang tuanya sudah hafal Quran? Jangan-jangan orang tuanya tidak bisa baca Quran. Untuk itu, mungkin nanti ke depan di Arisala ini ada kelas khusus untuk orang tuanya, supaya orang tuanya pun bisa merasakan bagaimana beratnya menghafal itu. Maka Bapak Ibu sekalian, banyak anak-anak pesan menangis ke klinik saya itu. Kenapa? Pak Iqbal, setiap mama papa kami datang ke pesantren ini tanya sudah berapa juz? Berapa? Padahal kami di sana stres Pak, kami punya masalah sama di orang, berantem sama guru. Tapi orang tua kami selalu menanyakan target. Padahal anak-anak di pesantren itu pengen didengarkan ceritanya, pengen dipeluk, rindu dia. Untuk itu, kecuali orang tua yang bisa memberi contoh, mama sudah 10 juz. Nah, kamu berapa juz? Itu enak ceritanya. Ini mama 1 juz pun belum, tapi anaknya ditekankan. Kenapa? Menghafal itu memerlukan sebuah kesabaran, ketenangan, hiburan, dan tentu saja yang terpenting dalam ke depan bagaimana anak
ceritakan. Ada suami istri datang ke klinik saya. Baik bang, aku kabar cerai. Kenapa bu? Laki yang bu jarang sholat. Tapi bu, jarang sholat, apakah suami ibu nggak punya sisi-sisi kebaikan sedikit? Punya pak. Suami saya sabar, orangnya lembut. Saya tanya suaminya, betul bapak jarang sholat? Betul pak. Kalau dia tahu kelebihan istri bapak ini apa? Sholat aja sebenarnya, rajin pak. Dia mulai sholat duha, menangis-nangis sama mantap. Kelemahannya apa pak? Marah-marah dari. Ada suami jarang sholat bisa sabar, ada istri rajin sholat marah-marah dari. Kira-kira kenapa? Salahnya belum betul. Betul ya? Ternyata kata istrinya, ternyata pak, keluarga suami saya itu pak, walaupun mereka jarang sholat tapi lemah lembut pak, harmonis. Tapi keluarga saya pak, walaupun kami lagi sholat bercakap di rumah tuh pak, piring terbang, kuali terbang di rumah. Ternyata karakter anak dipengaruhi oleh kualitas keharmonisan orang tua. Untuk itu hari ini bapak ibu yang masih suka marah-marah, yang masih suka bersinggungan dengan pasangan, maka berdamailah dengan pasangan. Kalau kita berdamai dengan segala keburukan dan kelemahannya, kita insya Allah. Ini terkadang ada ibu datang, Pak Bang, saya mau bercerai. Kenapa? Laki aku buang, kita kalian tetek. Dalam hati aku, Allah, ibu ini juga nggak cantik. Semenjak itu suami besok Pak Iqbal, terima kasih sudah menyadarkan istri saya. Sekarang dia nggak minta cerai lagi pak. Saya nggak tega mengucapkan itu dia pak. Terkadang kita tidak berkaca. Terkadang kita ingin suami yang ganteng, tinggi, putih, soleh, tapi kita tidak seindah yang mereka bayangkan pula. Untuk itu bersyukurlah dengan apa yang ada kita miliki. Hari ini bapak ibu punya anak. Banyak orang pengen punya keturunan, tidak diberi. Banyak yang lebih cantik, lebih putih, lebih tinggi, lebih pintar, tapi tak satu pun laki-laki datang meminangnya. Hari ini ibu datang laki-laki meminangnya, memuliakannya dengan mahar, memberikan keturunan. Itu insya Allah sebuah keberkahan. Untuk itu saya mengucapkan selamat kepada wisuda adik-adik sekalian. Insya Allah akan satu hari akan ada jadi lurah, akan ada jadi camat, pengambil tinggi, akan ada jadi wali kota, kepala dinas, kepala dan berkepala, tidak berkepala. Bahkan mungkin ada yang jadi gubernur dan jadi presiden. Untuk itu marilah kita jalani hidup ini dengan bahagia, banyak tersenyum, dan tentu saja kita bersyukur. Buya Hamka satu hari ditanya, ya Buya, siapa itu orang kaya? Kata Buya Hamka, orang yang tidak pernah merasa cukup dengan apa yang ia miliki. Lalu ditanya lagi, lalu siapa orang miskin itu ya? Orang yang selalu merasa kurang dan tidak pernah bersyukur dengan apa yang ia miliki. Untuk itu, marilah kita meladani kisah-kisah para ulama kita. Buya Hamka umur 16 tahun, orang tua bercerai. Yopai ke Makkah, sedih. Dia mau ngajar di pesantren, kata ayahnya, kamu bisa apa? Ilmuku belum banyak. Lalu Buya Hamka di usia belasan tahun berangkat ke Mekah, menunaikan haji, lalu bermukim bertahun-tahun di Mekah, pulang dari ulama. Itulah contoh ulama yang kabau. Nanti anak ibu semua siapkan dia merantau. Sekarang beasiswa sangat banyak. Aku merasakan kuliah sekeluarga, aku berangkat bersaudara. Alhamdulillah 3 orang doktor dan kami beasiswa semua. Dan sekarang banyak sekali program beasiswa. Dan ini adalah harus jadi tujuan anak-anak Minangkabau ke depan. Bagaimana menjadi pemimpin di masa depan. Bung Hatta di tahun sebelum kemerdekaan dia sudah merantau ke Den Haag. 3 bulan lalu aku pergi ke Den Haag. Aku cari jejak Bung Hatta di sana. Luar biasa. Sejak muda dia sudah berkeliling Eropa. Indonesia merdeka dan Bung Hatta di kala hidupnya menjadi seorang yang beradab dan beretika. Di pemimpin yang disegani sampai sekarang. Sampai ada Bung Hatta Award untuk para pemimpin yang anti korupsi. Kesederhanaan, keilmuan, itulah pemimpin-pemimpin yang kamu. Ke depan anak-anak ibu, kamu hari ini kita mungkin resah dengan segala dan apa yang terjadi pada situasi negeri ini, maka siapkan satu hari anak kita yang akan membenahinya. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Sungguh indah bunga selasih, enak dimasukkan ke dalam masakan. Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan berpidato yang sangat berkesan. Makan kentang di tepi sawah